Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Hopefully you're fine. Hopefully there is nothing bad happen to you. Kamu sehat walafiat, gak ada demam, gak ada sakit dan sebagainya. Hari ini para guru akan ada sesuatu yang dilakukan, makanya kalian kemudian PJJ seperti yang sudah diumumkan oleh wali kelas kalian. Wali kelas kalian. Today we are going to study chapter 11, and the title of chapter 11 is communication devices. Ya, peralatan komunikasi. But anyway, the previous chapters, chapter 9 and chapter 10, I haven't got your score for those chapters. Mr. Syarif belum dapat nilai kalian untuk bab 9 dan bab 10. Ya. I wanna have a quiz at school. Mr. Syarif pengen kuisnya itu, ulangannya itu secara tatap muka di sekolah gitu ya. So inshallah you're going to have a quiz next Friday ketika kita ada pembelajaran tatap muka. And just to remind you, chapter 9 is all about parts of body, tentang anggota tubuh ya, kepala, leher, what else, telinga, tangan, kaki dan sebagainya. And you can see it on page 86 ya, itu tentang anggota tubuh. And then about chapter 10 itu tentang transcriptibus ya, transcriptibus. Kemudian tentang there is atau there are. Ya, tentang there is atau there are. Ya, sudah pernah dijelaskan there is atau there are ya. There is atau there are, dua-duanya artinya dalam bahasa Indonesia adalah ada. There is artinya ada, there are artinya ada. Cuman beda penggunaannya. There is dipakai untuk menyatakan keberadaan satu benda. But there are digunakan untuk menyatakan keberadaan benda yang banyak, more than one, lebih dari satu. Misalkan there is a cat under the table. Ada seekor kucing di bawah meja. Tapi kalau catnya ada banyak, there are some cats. Nah, catnya ditambahin s, and then untuk menyatakan keberadaannya, kamu pakainya bukan there is, tapi pakai there are. Dan kalau nggak salah di page ini, page 100, di sini sudah Mr. Syarif perintahkan untuk diisi ya, yang ini, bagian bawah nih. Ya, diisi dengan there is atau there are. Okay, now kita move ke chapter 11. Chapter 11, over here in this chapter you're going to learn about communication devices in Betawi, peralatan komunikasi dari yang zaman dulu sampai zaman yang modern sekarang gitu ya, perkembangannya. Nah, and then selain about communication devices, you will also learn about possessive adjective. Ya, possessive adjective itu tentang bagaimana kalian mengucapkan punya saya. Buku saya, buku punya saya. Menyatakan kepunyaan. Buku kamu, buku punya kamu. Nah, bagaimana mengucapkan kepunyaan atau kepemilikan dalam bahasa Inggris. Okay, now let's keep moving ke next page. Here, you can see on page 106, halaman 106, there are some communication devices. Kentungan. Ya, kentungan itu juga salah satu peralatan komunikasi ya, yang digunakan untuk menyatakan komunikasi itu mendeliver information ya. Alat komunikasi itu menyampaikan informasi kabar ya, kabar bahagia, kabar duka, kabar bahaya dan sebagainya. Dan kentungan biasanya dipakai untuk manggil orang tuh ya. Kalau misalkan ada tanda bahaya misalkan dong 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 gitu ya, atau untuk menyatakan orang supaya kumpul gitu ya, maka dibunyikanlah kentungan. And then the next communication devices adalah letter ya, surat ya. Surat ditulis itu termasuk alat komunikasi on the paper ya, printed ya, atau written. Letter artinya surat, and then zaman modern sekarang kita pakai email ya. Letter atau surat sekarang udah nggak populer lagi. Sekarang orang lebih memilih email untuk berkabar, mengirim
berita, mengirim kabar ya. Karena email itu jangkauannya lebih luas. Sekali ketik, kemudian klik, bisa langsung terkirim pada saat itu juga. Kalau letter itu butuh waktu yang relatif lebih lama, tergantung jaraknya. Ya, dulu waktu Mr. Sharif masih kecil, letter ini masih ya populer banget, tetapi sekarang udah nggak lagi. And then here we go. Alat komunikasi berikutnya adalah pager. Pager itu alat komunikasi yang populer pada zaman pada tahun era 90-an ya, 95, ya, something like that. Tahun 90-an pokoknya. I little bit forget tahun berapanya, 95, 97, 2000, 2000-an masih populer lah. Tetapi udah tahun ke atas 2000 kalau nggak salah udah nggak populer lagi. Ya, bagaimana cara kerja pager? Pager itu kayak texting ya. Ngirim pesannya itu apa? Ngetik ya, ketik kayak SMS begitu. And then Telegram. Telegram adalah macam surat, cuman dia apa ya? Dia ini hasil dari kabar yang dikirim melalui alat yang namanya telegraph. Ini telegraph. Ya. Telegraph ini kalau letter itu kan butuh waktu ya untuk ngirimnya ya. Misalkan ditulis sekarang ya, tanggal berapa ini? Tanggal 28 ya. Dikirim sekarang, ditulis oleh kita, kemudian dikirim nyampe ke Bandung misalkan 3 hari 5 hari gitu ya. Nah, tetapi kalau menggunakan ini nih telegraph, yang kemudian keluar produknya adalah telegram ya, pakai telegraph ini pada saat itu dikirim, maka nanti langsung nyampe tuh ke tempat yang dituju. Nah, telegraph ini menggunakan sandi Morse. Ya, kalau kalian belajar di Pramuka kelas 2 belum belajar sandi Morse kayaknya ya. I'm not sure. Nanti bunyinya kayak macam tut 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 tut, something like that. Kemudian itu suara itu ada maknanya, misalkan tut 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 tut. Nah, itu huruf A atau apa misalkan. Mr. Syarif juga lupa tentang sandi Morse ya. Itu nanti huruf A. Nanti nyampe ke sana, nyampe ke tempat tujuan. Nanti disusun huruf-hurufnya, kemudian jadilah sebuah kata, jadilah sebuah pesan. Nah, telegram itu biasanya tulisannya nggak panjang-panjang amat, soalnya tarifnya itu berdasarkan panjangnya isi pesan, kalau nggak salah seperti itu. Oke, ini populer pada saat Mr. Syarif itu kelas SD kayaknya ya. Masih sekolah di SD itu masih ada kayaknya. And then here we have a telephone. Ya, telepon yang di gambar ini yang kalian lihat di screen sekarang, ini model telepon dulu ya, di mana angkanya bukan dipencet ya, bukan you don't press the number, tapi kamu putar angkanya. Misalkan kamu mau telepon 0821 atau 021, maka kamu arahkan jari kamu ke arah 0, kemudian diputar tuh. Nah, diputar 0. Kemudian arahkan kamu jarinya ke angka 2. Kemudian angka 2 kemudian diputar ke searah jarum jam. Nah, ya seperti itulah cara kerjanya telepon dulu. Pakai angkanya itu to dial the number, kamu mesti putar itunya. Apa namanya ya? I don't know. Pokoknya itunya, bukan button ya, bukan tombol ya. Tapi modelnya roll gitu ya, muter. Okay. And then here we have handphone. Anyway, dalam bahasa Inggris kayaknya I'm not sure, kayaknya ini nggak populer deh dibilangnya itu handphone. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris kita nyebutnya mobile phone. Mobile phone atau cell phone. Cell phone itu kepanjangan dari cellular phone, cell phone. Ya, oke, whatever, kita nyebutnya handphone di buku ini ya, dan di Indonesia juga lebih populer disebutnya sebagai handphone. But as you can see on your screen right now, ini adalah handphone jenis lama yang bentuknya gede banget. It's so big, it's like a bottle gedenya tuh. Gedenya sebesar botol, bahkan bisa jadi lebih besar dari botol. Ya, ini mobile phone keluaran zaman yang udah lama banget ya. Dan sekarang handphone sudah lebih tipis dan tidak pakai tombol, tetapi pakai touch screen ya, layar sentuh ya. Oke, itu tentang communication devices.
Sekarang kita akan belajar tentang possessive adjective. Oke, here we go. Kamu tahu bahwa bahasa Inggrisnya saya itu I. Tetapi ketika kamu mau bilang buku saya, kamu gak bisa bilang book I. Buku bahasa Inggrisnya book, saya bahasa Inggrisnya I. Maka menjadi book I. No, it's not like that. It's not the way to speak in English. Bukan gitu caranya ngomong dalam bahasa Inggris untuk menyatakan kepunyaan. Sorry. I, ya, itu dalam bahasa Inggris berubah menjadi my kalau ingin menyatakan kepunyaan. Maka kalau mau bilang mau bilang buku saya, maka kamu bilangnya my book. You change into your, so your book, ya, buku kamu. Jangan sampai ngomongnya book your, ya, buku kamu. Buku bahasa Inggrisnya book, kamu bahasa Inggrisnya your, book your. Bukan book your, tapi your-nya ditaruh di depan. Jadi your book. Kemudian she berubah menjadi her book. He berubah menjadi his pen. Ya, you have to be careful for this. Kalau untuk menyatakan kepunyaan, di mana itu punya dianya itu adalah perempuan, maka kamu pakai her. Misalkan bukunya Aisyah, maka kamu bisa bilang her book. Tapi kalau bukunya Ahmad, maka kamu bisa bilangnya his book. Ya, jangan ketukar. Ya, his book kalau bukunya buku dianya adalah Ahmad. Terus kamu pakai her book, buku dia, kalau dianya itu Aisyah atau Zainab atau Khadijah or whoever. Ya, perempuan gitu ya. Oke, well, next. It berubah menjadi its. Its itu dipakai untuk kepunyaan, tetapi itu dianya di sini bukan manusia. Bisa sesuatu yang bukan manusia pokoknya. Contohnya apa ya? Benda misalkan, benda. Pintunya, pintu rumah itu gitu ya. Pintu rumah itu, maka kamu bisa bilangnya its door, pintunya, pintu milik rumah itu. Nah, its door, atau misalkan jendelanya, its window, atau boleh juga ekornya, ekor si kucing, ya, ekor kucing misalkan. So kamu bisa bilang its tail, ya gitu. Lanjut, we artinya kita. We berubah menjadi our. Our class, kelas kita, our class, kelas kita. Jadi jangan we class atau class we atau class our. Yang betul our class. And then they artinya mereka. Kalau untuk menyatakan kepunyaan, their hotel, hotel mereka, their pen, their school, their teacher, guru mereka, sekolah mereka, buku mereka. Ya, itu ya. Itu tentang possessive adjective. Then after this, you have a job to do dalam bentuk Google Form. Yeah, I want you to do the Google Form right away after you watch this video. But if you still don't understand what I'm talking about, you can repeat this video over and over till you understand what I'm saying, to what I'm explaining right now. Okay, have a great day. Tetap jaga kesehatan. See you on Friday, inshallah. Do your job in Google Form ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.